Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan sebagaimana mestinya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang penuh dengan cahaya Islam ini. Di sini saya akan membacakan sedikit kisah tentang salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menolak tegas ketika dia ingin disuap atau menolak tegas dengan tindakan korupsi. Dia adalah Abdullah bin Ruahah yang merupakan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia salah satu dari 12 orang pertama yang menyatakan keislaman dari kalangan Ansar dan yang sebelum terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah. Abdullah bin Ruahah mahir membuat puisi. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai dan menikmati rangkaian kata-kata dalam syair-syair yang dibuatnya. Semenjak masuk Islam, Rasulullah SAW mendorongnya agar lebih tekun dalam membuat syair. Kemampuan membuat syair kemudian Abdullah bin Ruahah baktikan untuk kejayaan Islam. Tak hanya dikenal sebagai penyair, Abdullah bin Ruahah rupanya sosok yang jujur dan tegas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menugaskan Abdullah bin Ruahah untuk mengecek harta benda masyarakat Khaybar untuk keperluan penarikan jizyah atau pajak penduduk dari non-muslim. Khaybar merupakan tempat tinggal dari kaum Yahudi. Abdullah bin Ruahah langsung datang ke wilayah tersebut. Di sana ia memeriksa dan menarik jumlah kurma yang masih menggantung di atas pohon milik masyarakat Khaybar. Sesuai kesepakatan, masyarakat Khaybar harus membayar pajak karena tinggal di wilayah kekuasaan umat Islam. Saat tengah memeriksa jumlah kurma tersebut, masyarakat Khaybar mencoba memberi suap kepada pria yang berasal dari Bani Khazraj itu. Mereka menyerahkan perhiasan dengan harapan bahwa Abdullah bin Ruahah mengurangi taksiran dan memberikan keringanan pajak. Demikian dalam buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim. Namun Abdullah bin Ruahah secara tegas langsung menolak suap yang ditawarkan oleh penduduk Khaybar. Ia menegaskan, harta suap adalah harta yang haram. Harta sulukan atau riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak memakannya, tegas Abdullah bin Ruahah. Abdullah bin Ruahah mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Saat perang Mu'tah melawan bala tentara Romawi yang pasukannya hampir mencapai 200.000 orang, ia berdiri di barisan paling depan di barisan kaum muslimin. Waktu itu Zaid bin Harisah sebagai panglima perang pertama gugur, demikian juga panglima kedua Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kedua panglima tersebut tewas, Abdullah bin Ruahah meraih panji perang dari tangan Ja'far dan terus memimpin pasukan. Ia terus menerjang barisan tentara musuh dan akhirnya Ruahah gugur dalam pertempuran Mu'tah.
posisinya sebagai panglima perang kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid atas persetujuan seluruh anggota dalam pertempuran Mu'tah. Itu saja kisah dari Abdullah bin Rawahah. Semoga bisa diberi pelajaran atau kita bisa menarik pelajaran dari kisah tersebut bahwa uang yang dihasilkan dalam penarikan suap atau korupsi itu adalah harta haram yang jelas-jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang keras orang yang melakukan tindakan suap atau korupsi tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.